Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nas'alullaha ayyuwafiqana jami'an wa ayyaftaha alaina futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pengkajian kitab Jauhar Tauhid karya Al-Imam Burhanuddin Ibrahim bin Ibrahim Al-Laqani Al-Maki. Masuki bait ke 121 hingga ke 125. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharaini amin. Fil iktisabi wat tawakkuli ikhtulif warrajihut tafsilu hasbu ma'urif. Fil iktisabi wat tawakkuli ikhtulif atau ikhtulif. Tentang iktisab atau usaha dan tawakul terjadi perbedaan. Al-iktisab artinya usaha atau mencari sebab, yaitu ikhtiar manusia dalam meraih rezeki atau tujuan. At-tawakkul artinya berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan keyakinan bahwa hasil akhir hanya ada di tangannya. Ukhtulif, telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau umat tentang bagaimana menggabungkan usaha dan tawakal. Sebagian orang berpendapat cukup tawakal saja tanpa usaha, sementara sebagian yang lain menekankan pentingnya ikhtiar. Warrajihut tafsilu hasbu ma'urif, dan pendapat yang kuat adalah perincian sebagaimana yang telah dikenal. Ar-rajih, yaitu pendapat yang paling kuat. At-tafsil, yaitu perincian, tidak mengambil sikap mutlak salah satu saja antara usaha atau tawakal, tapi menggabungkan keduanya sesuai konteksnya. Hasbu ma'urif, yaitu sesuatu yang telah dikenal dalam ajaran para ulama terdahulu. Maksudnya, tawakal tidak berarti meninggalkan usaha, dan usaha tidak juga menafikan tawakal. Yang benar adalah berikhtiarlah sebaik-baiknya, lalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah, iktisab atau usaha adalah sebab lahiriah yang disyariatkan, sedangkan tawakal adalah penyerahan batiniyah yang diperintahkan. Kedua hal ini harus berjalan bersamaan, bukan saling menegasikan. Contoh, Nabi Muhammad SAW dalam perang memakai baju besi, yaitu sebuah bentuk usaha atau iktisab.
tapi juga bersandar penuh kepada Allah, yaitu bertawakal. Begitu juga dengan petani menanam lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa indana syai'u huwal majdudu wa indana syai'u huwal mawjudu wa thabitun fil kharijil mawjudu. Wa indana syai'u huwal mawjudu, menurut kami yaitu ahli sunnah wal jamaah, yang disebut sesuatu adalah sesuatu yang ada. Indana yaitu menurut kami, yaitu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Asyai' berarti sesuatu. Namun dalam ilmu kalam istilah ini dibahas secara lebih spesifik. Wal mawjud, yang benar-benar ada, bukan sesuatu yang hanya dibayangkan atau tidak nyata. Maknanya, sesuatu menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah yang benar-benar ada, bukan sekedar konsep ilusi atau potensial saja. Wa thabitun fil kharijil mawjudu, yang ada itu adalah sesuatu yang benar-benar eksis di luar pikiran. Dalam istilah ilmu kalam, al-kharij artinya realitas eksternal, yaitu dunia nyata di luar pikiran atau imajinasi. Bukan hanya mungkin ada, tapi sudah ada secara aktual. Imam Al-Laqani dalam bait ini sedang menegaskan definisi asyai', yaitu sesuatu. Menurut ahlus sunnah al-jamaah, sesuatu yaitu yang wujud nyata di luar akal, bukan hanya ide, potensi, atau mungkin terjadi. Berbeda dengan sebagian aliran filsafat dan ilmu kalam lainnya, seperti Mu'tazilah dan para filosof, yang kadang menyebut sesuatu juga untuk hal-hal yang masih dalam potensi, atau bahkan sesuatu yang tidak ada tetapi bisa dipikirkan. Contoh, Allah itu sesuatu karena wujudnya benar dan nyata. Manusia, bumi, air, cahaya itu juga sesuatu karena eksis secara objektif. Imajinasi tentang manusia bersayap bukan sesuatu menurut ahlus sunnah wal jamaah, karena tidak ada di luar pikiran. Wujudu syai'in ainuhu wal jauharu, al-fardu hadithun indana la yunkaru. Wujudu syai'in ainuhu, keberadaan sesuatu adalah hakikatnya sendiri. Wujudu syai'in ainuhu, adanya sesuatu itu sendiri adalah hakikatnya, bukan tambahan atau sifat yang berdiri sendiri. Dalam ilmu kalam, ini menolak pandangan bahwa wujud itu sesuatu yang ditambah pada esensi atau pada esensinya. Maknanya, dalam pandangan ahlus sunnah al-jamaah, tidak ada pemisahan antara zat dan wujud. Kalau sesuatu itu ada, maka ia benar-benar ada dengan zatnya, bukan sekedar kemungkinan atau bayangan. Wal jauharul fardu hadithun indana la yungkaru. Dan substansi tunggal
Al-jauharul faradu, dan substansi tunggal adalah sesuatu yang diciptakan atau hadis menurut kami, dan hal ini tidak bisa diingkari. Al-jauharul farad dalam filsafat dan kalam adalah substansi terkecil tak terbagi. Al-jarad itu seperti atom itu ya, yang menjadi bagian paling dasar dari materi, bisa dianggap sebagai konsep atom dalam filsafat Islam klasik. Hadis artinya makhluk atau yang baru, yakni tidak ajali, karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna utamanya, para teolog Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa semua unsur benda, termasuk yang paling kecil sekalipun, yaitu jauhar farad, adalah makhluk yang diciptakan, bukan kekal atau ajali. Bisa kita ambil kesimpulan, pandangan di atas sering menjadi pembela antara teolog Ahlussunnah seperti Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah, pandangan filsafat Islam klasik seperti Ibnu Sina atau para pengikut Aristoteles, membahas tentang jauhar al-farad secara metafisik dengan pendekatan rasional. Tsumma dzunubu indana qismani, saghiratun kabiratun fathani. Tsumma dzunubu indana qismani, kemudian dosa menurut kami terbagi menjadi dua. Az-dzunub artinya dosa-dosa atau pelanggaran terhadap syariat Allah. Indana qismani, menurut ulama Ahlussunnah, dosa terbagi menjadi dua kategori utama. Ini menunjukkan bahwa dalam akidah dan fikih tidak semua dosa dipandang sama beratnya. Saghiratun kabiratun fathani, yaitu dosa kecil dan dosa besar. Dan yang kedua itu, atau yang dosa besar itu, dimaksudkan secara khusus. Shaghirah yaitu dosa kecil, misalkan bersikap kurang sopan atau hal yang masih bisa dihapus dengan wudu dan amal kebaikan ringan. Kabirah yaitu dosa besar, seperti berzina, riba, membunuh tanpa hak, syirik, durhaka kepada orang tua dan lain sebagainya. Fathani, maka yang kedua, yaitu dosa besar, sering menjadi pembahasan utama karena dampaknya yang sangat berat. Bahkan bisa menyebabkan seseorang masuk neraka jika tidak bertaubat. Kita bisa ambil kesimpulan, bagian dosa menjadi kecil dan besar adalah ijma' di kalangan ulama Ahlussunnah. Dosa besar disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam hadis, jauhilah 7 dosa besar yang membinasakan. Dosa kecil pun bisa menjadi besar jika dilakukan terus-menerus tanpa taubat atau dianggap remeh. Dosa besar tidak menjadikan pelakunya kafir secara otomatis selama tidak meninggalkannya, tapi berdosa besar dan terancam siksa neraka kecuali Allah mengampuninya. Minhul matabu wajibun fil hali wala intiqada ayya'ud lil hali. Minhul matabu wajibun fil hali, dari dosa besar itu
Taubat wajib dilakukan seketika, yaitu saat itu juga. Minhu maksudnya adalah dari dosa besar yang disebutkan sebelumnya. Al-matab, yaitu taubat, yaitu kembali kepada Allah dengan menyesali dosanya. Wajibun fil hali, menunjukkan bahwa taubat tidak boleh ditunda-tunda karena waktu kematian tidak diketahui. Dalam ilmu akhlak dan usulul fiqh, taubat dari dosa besar adalah wajib ain, secara langsung, tidak boleh ditunda apalagi diabaikan. Wala intiqadu iya'ud lil hali, dan taubat itu tidak menjadi batal jika ia kembali lagi berbuat dosa setelah itu. La intiqadu, tidak merusak atau tidak rusak atau tidak batal. Taubat yang benar-benar dilakukan tetap sah dan bernilai meskipun kemudian ia kembali melakukan dosa yang sama. Iya'ud lil hali, jika ia kembali melakukan dosa dalam kondisi setelah bertaubat, maka dosanya yang pertama tetap sudah diampuni asalkan taubat sebelumnya memenuhi syarat-syaratnya. Ini mengajarkan bahwa Allah Maha Pengampun dan taubat yang sah tidak gugur karena atau hanya karena seseorang kembali tergelincir. Namun tentu mengulang dosa tanpa niat kuat memperbaiki diri adalah tanda lemahnya taubat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari bait syair di atas. Yang pertama, taubat wajib segera dilakukan dari dosa besar maupun kecil. Yang kedua, syarat taubat, yaitu menyesali dosa, berhenti darinya, dan bertekad tidak mengulanginya. Dan yang terakhir, jika setelah taubat seseorang mengulang dosa, maka dosa lama tetap terampuni. Dosa baru butuh taubat baru, tidak berarti taubat pertamanya palsu, kecuali sejak awal memang tidak tulus. Wallahu a'lam bishawab.